Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat kamu tercengang, yaitu tanda-tanda bahwa kamu memiliki kemampuan untuk meramal tindakan orang lain. Apakah kamu pernah merasa bisa membaca pikiran seseorang atau meramal keputusan yang akan mereka ambil? Jika iya, kamu mungkin memiliki intuisi yang luar biasa, atau mungkin ada tanda-tanda tertentu dalam perilaku dan ekspresi orang-orang di sekitar kamu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 8 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk meramal tindakan orang lain. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Inilah 8 tanda bahwa kamu bisa meramal tindakan orang lain. Tanda yang pertama, kepekaan terhadap ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Salah satu tanda utama bahwa kamu memiliki kemampuan untuk meramal tindakan orang lain adalah kepekaan kamu terhadap ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Wajah dan tubuh sering menjadi jendela ke dalam pikiran dan perasaan seseorang. Jika kamu mampu membaca nuansa dan perubahan ekspresi wajah seseorang, serta memahami bahasa tubuh mereka, kamu dapat memperoleh wawasan mendalam tentang perasaan dan niat mereka. Sebagai contoh, bahasa tubuh yang tertutup atau ekspresi wajah yang gelisah mungkin menunjukkan bahwa seseorang merencanakan sesuatu atau memiliki perasaan yang tidak diungkapkan. Kepekaan terhadap gerakan mikro dan ekspresi nonverbal dapat membantu kamu mengantisipasi reaksi atau tindakan seseorang sebelum mereka mengungkapkannya secara verbal. Kemampuan ini seringkali berkembang secara alami, tetapi dengan latihan dan kesadaran yang lebih besar, kamu dapat mengasahnya untuk menjadi alat yang lebih kuat dalam membaca orang di sekitar kamu. Tanda kedua, kemampuan mengamati pola perilaku yang konsisten. Tanda selanjutnya dari kemampuan meramal adalah kemampuan kamu untuk mengamati pola perilaku yang konsisten pada seseorang. Manusia cenderung menampilkan pola perilaku tertentu dalam berbagai situasi, terutama ketika mereka merasa nyaman atau tidak sadar. Jika kamu dapat mengidentifikasi pola-pola ini, kamu mungkin dapat meramalkan tindakan atau keputusan yang akan diambil seseorang dalam konteks tertentu. Misalnya, seseorang yang cenderung menghindari konflik mungkin memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang mengarah pada solusi yang damai. Atau seseorang yang memiliki kebiasaan bekerja dengan intensitas tinggi mungkin cenderung mengambil tindakan serupa di masa depan. Dengan mengamati pola perilaku ini, kamu dapat mengembangkan intuisi yang kuat tentang bagaimana seseorang akan bertindak dalam berbagai situasi, memberi kamu keunggulan dalam meramal tindakan mereka. Tanda ketiga, insting dan intuisi yang tajam. Seorang yang memiliki kemampuan untuk meramal tindakan orang lain seringkali dilengkapi dengan insting dan intuisi yang tajam. Intuisi adalah dorongan internal yang sulit dijelaskan secara rasional, tetapi seringkali menghasilkan pemahaman mendalam. Jika kamu merasa memiliki dorongan atau firasat kuat tentang apa yang akan terjadi atau keputusan apa yang akan diambil seseorang, itu mungkin merupakan hasil dari intuisi yang terasah. Kemampuan ini seringkali muncul ketika kamu memberi perhatian pada perasaan dalam diri kamu. Intuisi dapat muncul dalam bentuk firasat yang memberi sinyal bahwa sesuatu tidak beres atau bahkan melalui pemahaman mendalam tentang apa yang mungkin dirasakan atau diinginkan oleh orang lain. Jika kamu belajar untuk mendengarkan dan mempercayai insting kamu mungkin akan menemukan bahwa kemampuan kamu untuk meramal tindakan orang lain semakin berkembang. Tanda keempat, observasi terhadap perubahan mikro dalam perilaku. Tanda berikutnya dari kemampuan meramal adalah kemampuan untuk mengamati perubahan mikro dalam perilaku seseorang. Seringkali tindakan atau keputusan seseorang dapat diindikasikan oleh perubahan kecil yang mungkin tidak terdeteksi oleh mata kasual.
Perubahan dalam nada suara, gerakan mata, atau bahkan cara mereka menyusun kata-kata dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin mereka rencanakan atau pikirkan. Sebagai contoh, seseorang yang merahasiakan kegembiraan atau kecemasan mereka mungkin menunjukkan perubahan subtil dalam cara mereka berbicara atau ekspresi wajahnya. Observasi terhadap perubahan-perubahan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap detail dan kemampuan untuk melihat di balik tampilan permukaan. Jika kamu dapat mengamati perubahan-perubahan mikro ini secara konsisten, kamu mungkin dapat meramalkan tindakan atau reaksi seseorang dengan lebih akurat. Tanda kelima, keterampilan bertanya dan mendengarkan yang aktif. Keterampilan bertanya dan mendengarkan yang aktif adalah kunci dalam mengembangkan kemampuan meramal tindakan orang lain. Bertanya pertanyaan yang relevan dan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat memberikan wawasan mendalam tentang motivasi dan niat seseorang. Dengan menggali lebih dalam melalui percakapan, kamu dapat mengumpulkan informasi yang memungkinkan kamu membuat prediksi yang lebih akurat tentang tindakan atau keputusan mereka. Misalnya, dengan mengajukan pertanyaan tentang tujuan jangka panjang seseorang atau menggali lebih dalam tentang nilai-nilai yang mereka anggap penting, kamu dapat membuka jendela ke dalam pemikiran mereka. Dalam konteks ini, keahlian mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu kamu menangkap nuansa dan motivasi yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung. Dengan memahami latar belakang dan nilai-nilai seseorang, kamu dapat membangun dasar untuk meramal cara mereka akan bertindak dalam situasi tertentu. Penting untuk menghindari membuat asumsi berlebihan dan selalu memvalidasi pemahaman kamu melalui komunikasi terbuka. Meskipun kemampuan untuk meramal tindakan orang lain dapat menjadi kelebihan, tetapi tetap penting untuk memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka dengan jelas. Keterampilan bertanya dan mendengarkan yang aktif adalah alat yang sangat berharga dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam. Tanda keenam, analisis kepribadian dan motivasi. Kemampuan untuk menganalisis kepribadian dan motivasi seseorang merupakan tanda lain dari kemampuan meramal yang kuat. Orang-orang memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan kepribadian dan motivasi yang mendasari. Jika kamu dapat mengidentifikasi pola perilaku yang terkait dengan kepribadian dan motivasi seseorang, kamu dapat memprediksi bagaimana mereka mungkin akan bertindak dalam berbagai konteks. Analisis kepribadian melibatkan pengamatan terhadap preferensi, kecenderungan, dan gaya komunikasi seseorang. Misalnya, seseorang yang cenderung introvert mungkin akan lebih memilih mencari solusi secara mandiri daripada berkolaborasi secara terbuka. Analisis motivasi melibatkan pemahaman tentang apa yang mendorong seseorang. Apakah itu pencapaian pribadi, hubungan interpersonal, atau pencarian makna hidup. Tanda ketujuh, kesiapan untuk menerima sinyal nonverbal. Tanda lain dari kemampuan meramal adalah kesiapan untuk menerima sinyal nonverbal. Komunikasi tidak selalu terjadi melalui kata-kata. Seringkali pesan yang lebih kuat terkandung dalam bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Jika kamu dapat membuka diri untuk menerima sinyal-sinyal ini, kamu akan memiliki akses yang lebih besar ke pikiran dan perasaan seseorang. Sebagai contoh, perubahan dalam postur tubuh seseorang atau bahkan pergeseran berat badan mereka dapat memberikan indikasi tentang perubahan emosional atau kecemasan. Sinyal-sinyal nonverbal ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang, memungkinkan kamu untuk meramal tindakan atau respon mereka dengan lebih baik. Tanda ke-8, kecerdasan emosional yang tinggi. Terakhir, tanda penting dari kemampuan meramal adalah kecerdasan emosional yang tinggi. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jika kamu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kamu dapat lebih mudah membaca perasaan dan motivasi seseorang, memberikan dasar yang kuat untuk meramal tindakan mereka. Melalui pengenalan emosi, kamu dapat memahami bagaimana perasaan seseorang dapat memengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Misalnya,
Seseorang yang sedang mengalami stres mungkin akan cenderung mengambil keputusan yang berbeda dari saat mereka dalam keadaan tenang. Dengan mengintegrasikan kecerdasan emosional dalam proses meramal, kamu dapat menggabungkan faktor-faktor emosional yang mungkin mempengaruhi tindakan seseorang. Dengan mengevaluasi tanda-tanda ini, penting untuk diingat bahwa kemampuan meramal tidak selalu bersifat 100% akurat, dan situasi-situasi tertentu mungkin sulit diprediksi. Namun, dengan mengembangkan kepekaan terhadap sinyal-sinyal ini, kamu dapat meningkatkan kemampuan kamu untuk membaca orang di sekitar kamu dengan lebih baik. Terlepas dari kemampuan alami yang dimiliki seseorang, penting untuk selalu membuka diri terhadap pembelajaran dan pertumbuhan. Latihan, refleksi, dan kesadaran diri dapat membantu meningkatkan kemampuan meramal kamu seiring waktu. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi dunia kepekaan dan membuka mata kamu terhadap tanda-tanda yang mungkin memberikan petunjuk tentang apa yang akan datang. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.